Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 11, dan judul yang akan kita bahas di episode 11 ini adalah Kita Pemain, Bukan Penonton. Di dalam ayat di Al-Quran banyak sekali ayat yang menggunakan kata kul. Seperti kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad. Dan masih banyak lagi, ada yang di awal surat, ada yang di tengah surat, dan ada yang di akhir surat. Yang mana kita tahu sendiri, kul itu artinya katakanlah, atau serulah. Ini merupakan kalimat perintah, dan masih banyak lagi yang sejenis itu, seperti laksanakanlah, dirikanlah, kerjakanlah, cegahlah, makmurkanlah, tegakkanlah, dan masih banyak lagi. Dan itu semua adalah kalimat perintah aktif. Yang mana kita umat Islam sering sekali terjebak. Karena sudah jelas ayat yang kita baca menyuruh kita serulah, katakanlah. Tapi kita hanya membacanya, kemudian selesai dan duduk kembali. Padahal perintah-perintah itu bukanlah tindakan pasif. Jadi perintah-perintah tersebut adalah yang mana kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu dengan jiwa, raga, dan apa yang kita miliki untuk memimpin dunia ini. Karena kita manusia diciptakan hakikatnya sebagai khalifah di muka bumi. Bukan gunung, bukan binatang, bukan jin, bukan malaikat sekalipun. Kitalah sebagai manusia yang ditugasi untuk memimpin bumi ini. Terutama manusia yang diwarisi kitab dari Tuhannya. Atau yang kita kenal dengan umat Islam. Ya kita sendiri. Oke, sekarang kita pakai analogi yang mudah dicerna. Kita analogikan seperti pemain sepak bola. Ada pemain, ada penonton. Contoh nih, ada pemain bola kelas dunia. Misalnya Cristiano Ronaldo. Dia waktu tendangan penalti, ditendang bolanya, dan nggak masuk. Nah kita yang penonton nih, teriak-teriak. Wah bego, gitu aja nggak bisa, nggak becus, dan lain-lain. Tapi faktanya, pemain terbaik tetap Ronaldo, yang kaya tetap Ronaldo, yang terkenal tetap aja Ronaldo. Dan kita yang teriak-teriak tadi, tetap aja penonton, ya kan? Dan seandainya kita yang di lapangan bola saat itu, seandainya kita yang tendangan penalti saat itu, pasti kita nggak akan sebaik Ronaldo juga. Pasti kita lemes, dilihat orang banyak, kita gugup, keringetan, dan lain-lain. Nah, semoga dengan analogi ini kita jadi bisa berpikir bahwa penonton tetaplah penonton, dan pemain tetaplah pemain. Sesalah-salahnya pemain itu masih lebih baik daripada penonton yang nggak ngapa-ngapain. Cuma sorak-sorak dan teriak-teriak doang. Kalau menang seneng, kalau kalah ngambek. Udah gitu aja penonton itu. Tapi ya tetap gak bisa main bola juga. Nah, dalam agama Islam, semua muslim adalah pemain. Agama kita tidak mengajarkan kita hanya menjadi penonton saja. Seperti dalam banyak ayat tadi, kul, katakanlah, serulah, laksanakanlah, dan lain-lain. Itu kan pemain. Nah, ayat-ayat perintah tadi adalah untuk menyuruh kita aktif mendorong atau menghidupkan risalah Allah. Berbuatlah kebaikan, cegahlah kemungkaran, dengan semampu kita, dengan cara masing-masing, dengan strategi masing-masing. Jangan sibuk mencela seperti penonton tadi, tapi kita sendiri nggak ngapa-ngapain. Itulah mengapa dalam ayat Al-Quran manapun tidak ada satupun penjelasan tentang tanggal kejadian cerita ini kapan, tahun kejadiannya kapan, nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena kita tidak sedang membaca dongeng, kita sedang membaca perintah untuk melakukan sesuatu. Kita diajak Al-Quran sebagai pemain. Bukan hanya sebagai penonton yang hanya bisa menilai, tapi tidak berbuat apa-apa. Cerita-cerita dalam Al-Quran adalah suatu pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya. Sehingga kita paham, misal kita ada di posisi tertentu, kita harus ngapain. Misal kita ada di posisi seperti Nabi Musa, yang harus melawan penguasa. Nah, kita harus apa? Kita harus mencontoh Nabi Musa. Misal kita ada di posisi seperti Nabi Ibrahim, yang mana semua orang sekitarnya tidak menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Nah, kita harus apa? Kita harus meniru Nabi Ibrahim. Terus akhlak kita harus seperti apa? Akhlak kita harus seperti suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Quran itu fungsinya seperti itu. Cerita-cerita dalam Al-Quran adalah petunjuk kalau kita di posisi mana kita harus melakukan apa. Dan itulah mengapa juga cerita-cerita dalam ayat Al-Quran selalu tidak urut dari awal cerita sampai akhir cerita. Kenapa? Karena Allah bukan menyuruh kita menjadi penonton yang hanya menikmati cerita itu sambil tepuk tangan aja. Ayat cerita dalam Al-Quran selalu dipisah-pisah agar kita bisa fokus mengambil hikmahnya di setiap ayatnya. Dan kita bisa menyambungkan ayat satu dengan ayat lainnya. Sehingga kita bisa kaya akan hikmah. Karena kitalah pemainnya yang menjalankan suatu cerita dengan petunjuk yang ada.
Oke, kita kembali ke analogi pemain sepak bola tadi. Saat kita sudah menjadi pemain, kita nggak tiba-tiba juga kan bisa main dengan baik. Kayak main bola, mainnya 90 menit, tapi persiapannya berbulan-bulan. Latihannya, jaga staminanya, disiplinnya, dan lain-lain. Nah, itu sama seperti kita hidup di bumi dengan amal soleh atau perbuatan baik. Yang nggak tiba-tiba juga kan kita beramal soleh, tapi tanpa ilmu, tanpa persiapan, tanpa strategi, tanpa tahu target audiensnya, dan lain-lain. Cari ilmu juga, ya juga pasti belajar dulu. Ya butuh waktu lama juga. Strategi dan target audiensnya pun juga harus jelas. Jadi kita harus punya jam terbang yang tinggi dulu untuk beramal soleh dengan baik dan pas, sesuai porsi kita. Jadi prosesnya memang panjang. Bahkan saat kita menjadi pemain pun, dengan segala persiapan yang kita lakukan tadi, seperti latihannya, strateginya, dan lain-lain, itu juga nggak ada jaminan menang ya kan? Nah sama saat kita dalam kehidupan ini, kita melakukan amal soleh, yang nggak ada jaminan juga kita berhasil. Tapi setidaknya, mau kalah atau menang, pemain tetap harus bermain sampai selesai. Kita harus tetap beramal soleh di muka bumi sampai peluit panjang dibunyikan. Dan jangan merasa puas sebelum peluit panjang dibunyikan. Karena dalam pertandingan pun, kita masih bisa terjerumus ke dalam kekalahan atau kesalahan di detik-detik terakhir. Nah, peluit panjang ini kalau dalam kehidupan kita, ialah kematian. Nah, ya itulah pemain. Memang nggak gampang. Nggak cuma seperti penonton yang duduk dan hanya bisa mencaci atau mendukung saja tanpa bertindak apa-apa. Ya memang resikonya pemain butuh proses yang panjang. Tapi ya itulah manusia, kitalah khalifah di muka bumi. Memang itu tujuan Allah menciptakan kita. Nah kita sebagai muslim, kita kan setiap hari menjalankan ibadah sholat. Sholat itu apa sih? Sholat itu kan ikrar atau janji. Nah segera ketika kita melaksanakan ikrar dalam sholat, maka segeralah kita bertebaran di muka bumi menjalankan ikrar kita tadi. Ya karena kita ini seperti pemain tadi. Sebelum bermain kita kan di briefing sama pelatih. Nah habis di briefing kita bermain. Nah sama, kita dalam sholat itu berikrar. Setelah berikrar, kita melaksanakan ikrar kita. Dan kita setelah janji kepada Allah, kita harus melakukannya dong. Seperti sebelum kita mengikuti pertandingan, ya kita harus briefing dulu sama pelatihnya. Sama kalau dalam kehidupan kita ini briefing, tapi sama Allah briefingnya waktu kita sholat. Jadi jangan tiba-tiba bermain tanpa briefing dulu, dan jangan hanya briefing saja, tapi kita nggak bermain. Nah kira-kira seperti itu analoginya. Nah sekarang kita bayangkan, apa jadinya jika sebagian pemain sepak bola misalnya, mereka hanya menonton temannya bermain atau berjuang, tapi dianya sendiri hanya sorak-sorak tanpa ikut bermain. Maka pastinya tim tersebut akan kalah, bahkan memalukan. Karena temennya yang harusnya main, dia cuma tepuk tangan di bangku penonton. Nah kita umat Islam jangan kayak gitu. Dan gitu itu, nanti yang berjuang masih disalahin juga. Udah dia yang bermain, dia yang disalahin. Yang nonton itu nggak ngapa-ngapain, tapi bisanya hanya menyalahkan. Itulah mirisnya menjadi penonton. Dan ironinya, sebagian dari kita bahkan memilih hanya menjadi penonton saja, tanpa ikut berjuang. Kalau udah kayak gini, baik yang berjuang sebagai pemain, maupun yang hanya menjadi penonton, padahal harusnya dia ikut bermain, kita semua akan menerima kekalahan yang pahit. Seperti dalam surat Al-Anfal, ayat 25. Silahkan dibaca sendiri. Yang mana intinya azab akan turun mengenai semuanya, bukan hanya menimpa sebagian orang tertentu saja. Seperti misalnya bencana alam, gunung meletus atau tsunami misalnya. Tidak mungkin bencana alam itu hanya mengenai orang jahat saja, pasti orang baiknya juga ikut kena. Karena apa? Karena banyaknya kejahatan terjadi bukan hanya karena orang jahat saja, tapi karena orang baiknya juga ikut diam. Karena mendiamkan kezoliman itu juga jahat aslinya. Karena diam saja itu berarti sama aja kita seperti penonton yang hanya bisa mencela tapi tidak melakukan apa-apa. Ingat, kita diam saja atau penonton sama saja dengan fasik. Dan kalau kita berkhianat atau malah ikut-ikutan jahat, itu sama aja kita seperti munafik. Ingat, Islam adalah satu tubuh atau satu tim. Tidak boleh lepas salah satu bagiannya atau diam salah satu bagiannya. Saat bergerak, semua harus ikut bergerak. Jangan nanti misalnya kalau Dajjal turun, dengan semua tipu dayanya, kita hanya menjadi penonton dengan bilang, oh tenang, umat Islam pasti menang kok. Ya memang umat Islam pasti menang, tapi lu ngapain? Kita bukan penonton, kitalah pemainnya. Jadi peran kita apa waktu Dajjal turun? Kita harus turut serta melawan kezoliman yang ada. Gimana mau menang kalau kita cuma duduk doang? Ilmu nggak ada, iman nggak ada, berjuang enggak. Cuman tepuk tangan di kursi penonton sambil sorakin pemain yang berjuang. Sungguh tidak ada harga dirinya.
Jika kondisi umat Islam yang semrawut ini dibiarkan terus, maka jangankan selamat, diselamatkan pun nggak pantas. Jutaan doa pun tanpa tindakan itu sia-sia. Ingat, dalam Al-Quran, semua status umat muslim adalah pemain, tidak ada yang jadi penonton. Semoga hati kita mulai menggerakkan tubuh kita, agar kita tidak terjerumus sebagai penonton saja dalam kehidupan ini, karena kita adalah pemain yang harus ikut berjuang juga untuk memenangkan pertandingan kehidupan ini sebagai umat Islam. Segitu dulu, terima kasih. Tetap semangat sebagai pemain, semoga bermanfaat, sebarkan, dan jangan lupa tonton episode-episode sebelumnya karena pembahasannya menyambung. Terima kasih, salam para pencari petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.